Apakah benar kamu yang membunuh pelacur Chu Qiao? Tidak ada itu, semua itu hanya fitnah dari kakak perempuanku. Menuduh Zhao Yang hanya perkataanku saja sudah dianggap fitnah. Tapi semua penduduk kota Chang'an mengatakan hal yang sama. Itu adalah fakta. Penduduk hanya mengira-ngira ikut-ikutan saja. Asap pasti ada apinya, pasti ada alasannya. Desas-desus bisa saja dibuat-buat. Chu Qiao menjadi hantu gentayangan itu pasti perbuatanmu. Yonghe, kamu terus-terusan bilang Zhao Yang membunuh. Ada buktinya. Gedung Yihong terbakar. Yonghe dan Zhao Yang kebetulan lewat. Zhao Yang melihat suami ketiga membawa bunga Chu Qiao keluar dari kobaran api, cemburu membara. Langsung menampar suami ketiga. Suami ketiga, benarkah itu? Benar. Chu Qiao terbebani utang karena temannya. Suami ketiga memberikan uang untuk membantunya. Suami ketiga, benarkah itu? Benar. Yonghe juga mendengar. Chu Qiao menyukai seseorang, ada yang bermimpi tentangnya. Setengah bulan lalu pindah dari gedung Yihong. Pindah ke rumah kecil di pinggir kota Wanglu. Benarkah suami ketiga? Benar. Suami ketiga hanya ingin menolong, tapi malah mendapat tamparan. Jadi ketika Zhao Yang tahu suami ketiga memberikan uang, ditambah dengan rumah Wanglu ini, dia langsung marah dan berniat membunuh. Aku tidak, kamu yang melakukannya malam sebelumnya. Berani kamu bilang tidak merendahkan diri, tidak mengajak Chu Qiao bertemu di rumah Wanglu. Kamu tidak bisa berkata-kata lagi kan, sekarang giliranku. Kamu memanfaatkan malam yang sunyi untuk membunuhnya. Melapor kepada Kaisar Putri, memang pergi ke rumah Wanglu malam sebelumnya. Tapi saat itu hamba juga ada di sana. Semua ini karena kebodohan hamba. Ditipu oleh Chu Qiao, bahkan dimanfaatkan berkali-kali. Kedatangan Putri hanya ingin di hadapan hamba. Membongkar kebohongannya jika Putri ingin membunuh Chu Qiao. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Zhao Yang membunuh malah menyeret suami ketiga. Jika ditelusuri sulit untuk tidak terlibat. Suami ketiga hanya ingin menyelamatkan diri ikut terlibat. Wajar saja. Semua yang hamba katakan adalah benar, tidak ada dusta sedikit pun. Lalu bagaimana kamu menjelaskan setelah malam itu? Apakah tidak ada yang pernah melihat Chu Qiao? Terakhir kali ada yang melihat jubahnya di tepi tebing. Meskipun Chu Qiao seorang pelacur, dia juga rakyat dinasti Tang. Yonghe memohon ayahanda menyelidiki dengan teliti dan memberikan keadilan untuk Chu Qiao. Ingat pesan ayahanda dulu. Sebagai putri dinasti Tang, kita harus memperbaiki diri dan keluarga menjadi teladan bagi dunia. Karena itu kita harus lebih adil dan tidak memihak. Raja yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Zhao Yang, apakah kamu benar-benar melakukannya? Katakan yang sebenarnya, jangan sampai kamu berdosa karena menipu raja. Saya tidak melakukannya. Tentu saja kamu bilang tidak, sekarang orangnya sudah mati. Tidak ada bukti karena orangnya sudah mati. Orang sudah mati tentu tidak ada saksi. Tapi bagaimana jika orangnya belum mati? Beritahu ayahanda pelacur Chu Qiao sudah menunggu di luar istana. Mohon izin untuk masuk dan memberikan kesaksian. Panggil Chu Qiao masuk. Hamba-hamba Chu Qiao menghadap kaisar. Kamu Chu Qiao? Benar? Sebenarnya beberapa hari lalu Yinping memberitahu saya, melihat suami putri dan Chu Qiao berkumpul di Wangluju. Saya merasa ada yang aneh, jadi saya menyuruh Yinping menyelidiki latar belakang Chu Qiao. Lapor kaisar, hamba menemukan Chu Qiao yang mengganggu suami putri ketiga sebenarnya diperintah oleh seseorang. Otak di balik semua ini adalah putri pertama. Kamu berbohong, hamba menemukan putri pertama menyuap Mei, ibu rumah bordil Yihong dan pelacur Chu Qiao, untuk membuat masalah, merusak hubungan suami istri putri ketiga dan suaminya. Hamba juga menemukan api di rumah bordil Yihong sengaja dibuat. Tujuannya agar putri ketiga melihat langsung suaminya dan Chu Qiao bersama. Sehingga salah paham mereka melakukan perbuatan mesum dan meminta putri ketiga bercerai. Ayahanda, saya tidak melakukannya. Diam. Bukan kamu yang meminta saya menyelidiki dengan teliti dan memberikan keadilan untuk Chu Qiao. Chu Qiao, apakah yang dikatakan Yinping benar? Benar kaisar, semuanya benar. Hamba karena terlilit hutang judi yang tidak bisa dibayar. Putri pertama menyuruh hamba pindah ke Wangluju untuk menggoda suami putri ketiga. Sayangnya suami putri ketiga tidak tergoda, tidak berhasil. Putri pertama itu tidak mau menepati janjinya untuk melunasi hutang besar si gadis, bahkan takut si gadis membocorkan rahasia. Lalu menyuruh orang untuk membunuh si gadis. Aku sudah tahu sifat putri pertama. Zhao Yang tidak ingin melihat kakaknya semakin terjerumus, hingga tidak bisa dikendalikan. Makanya menyuruh Yinping mengawasi diam-diam untuk berjaga-jaga. Hari itu aku sudah bersembunyi di Baizilin dan melihat Chu Qiao datang tepat waktu. Tak lama kemudian Sinner juga datang. Tapi dia tidak keluar untuk bertemu, melainkan ingin menyergap Chu Qiao. Tapi aku tidak bisa menampakkan diri, hanya bisa diam-diam membantu Chu Qiao. Chu Qiao sadar ada yang ingin membunuhnya, langsung kabur. Sinner mengejar dari belakang, aku memanfaatkan saat Chu Qiao masuk ke semak. Langsung menariknya agar Chu Qiao bisa selamat.
Aku memakai jubah Cukiao membawa bungkusan miliknya. Berpura-pura menjadi Cukiao menarik sinar mengejarku. Sinar benar-benar tertipu terus mengejarku sampai ke tepi jurang. Dalam pergumulan aku melihat ada akar pohon di bawah jurang. Aku berpura-pura terpeliset, Jeta K. Agar sinar mengira Cukiao sudah tewas. Kalau itu benar Cukiao yang tidak punya kekuatan apapun, pasti sudah tewas. Aku menunggu sampai sinar pergi, baru kembali menjemput Cukiao. Zhao Yang sebenarnya ingin menjaga hubungan persaudaraan dan berdamai dengan kakaknya. Tapi kakaknya malah terus memojokkanku. Zhao Yang terpaksa hanya bisa membongkar kejahatannya. Yonghe, kenapa kamu terus melakukan kesalahan? Sungguh keterlaluan. Yang mulia, jangan dengarkan fitnahan Zhao Yang. Jelas-jelas dia yang menyuap Cukiao untuk memfitnahku di depan ayah. Meskipun aku bisa menyuap Bibi Mei dan Cukiao, bagaimana mungkin aku menyuap dayang dekatmu Sinar? Hamba sengaja meninggalkan bukti di tangan kiri Sinar, agar tidak hanya omong kosong. Semua kebenaran bisa dilihat dengan melihat apakah ada bekas gigitan di lengan kiri Sinar. Panggil orang periksa lukanya. Yang mulia, maafkan hamba. Semua ini perintah putri pertama. Bukan salah hamba juga ada Wei Gonggong. Yang mulia, kasihan, semua ini perintah putri pertama. Putri pertama yang menyuruh membunuh Cukiao dan menuduh putri ketiga. Hamba hanya menjalankan perintah. Yang mulia, kasihan. Panggil orang, masukkan mereka ke penjara kerajaan. Yang mulia, mohon ampun yang mulia. Yonghe, Zhao Yang adalah adikmu. Mengapa kau tega menjebak dan mencoba membunuhnya? Kita ini bersaudara, mengapa harus saling menyakiti? Pada akhirnya merugikan orang lain hanya akan merugikan dirimu sendiri. Dengan melakukan ini, bagaimana kau bisa membalas budi ibumu Ratu Changsun? Mengapa kau tega membunuh dan melakukan kejahatan? Bahkan menyalahkan adikmu sendiri. Mengapa kau bisa memutarbalikkan fakta? Mengapa kau pikir bisa menutupi semuanya? Ayah, ini adalah kesalahan besar yang kulakukan karena kebodohanku. Mohon ampun ayah. Tahukah kau kejahatanmu pantas dihukum mati? Mohon yang mulia tenang. Permaisuri, apakah kau masih ingin membelanya? Dia telah melakukan kejahatan besar. Yang mulia, jika Yonghe bersalah, maka kesalahan hamba lebih besar lagi. Yang mulia, kau telah bekerja keras untuk negara dan rakyat. Berkeliling ke sana kemari, hamba gagal mendidik dengan baik. Tidak bisa mengurus istana dengan baik untuk yang mulia. Sungguh malu pada yang mulia dan almarhum ayah. Permaisuri. Yonghe sekarang telah melakukan kesalahan besar. Hamba juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Mohon yang mulia, ingatlah Ratu Changsun. Bisakah Yonghe diampuni dari hukuman mati? Yonghe, sebagai anggota keluarga kerajaan kau melanggar hukum. Seharusnya dihukum lebih berat, tapi sekarang permaisuri membelamu. Kau bisa diampuni dari hukuman mati, tapi tidak bisa lepas dari hukuman. Aku akan menurunkanmu menjadi rakyat biasa, dan menyita semua harta tanah dan pelayanmu. Serta Diamond dan Williamu. Dari sekarang kau tidak boleh lagi masuk ke istana. Permaisuri Cui diperintahkan oleh Yang Mulia untuk mengawasi Yonghe melepas pakaian dan perhiasannya. Yonghe, lepaslah pakaianmu. Anting ini tidak boleh dilepas, ini dan kalung ini adalah hadiah pernikahan dari ibuku. Adalah perhiasan favorit ibuku. Permaisuri, set mutiara berwarna-warni ini adalah harta paling berharga Yonghe, bisakah tidak boleh? Yang Mulia telah memerintahkan untuk menyita semua harta, termasuk perhiasan dan pakaian mewah, tidak boleh dibawa keluar istana. Tidak boleh dilepas. Tidak ada yang boleh mengambil barang ibuku. Aku tidak akan melepasnya Yonghe, aku tidak akan melepasnya. Kamu tidak mau membantu. Jangan. Yonghe. Jangan. Yonghe, perintah kaisar tidak bisa dilanggar. Biarkan mereka mengambilnya. Lepaskan kalungnya. Siapapun tidak boleh mengambil, aku tidak ingin melihat kalian. Pergilah kalian. Yonghe, serahkan saja pada mereka. Tidak, kalung ini adalah pemberian Ibu Suri untuk Yonghe. Saya Papan tidak boleh mengambilnya. Yonghe, mengapa kau menyusahkan ibu? Ketahuilah, melanggar perintah kaisar adalah dosa besar. Ayah sangat menyayangiku, dia tidak akan marah padaku. Selama ini apa yang ku minta ayah selalu mengizinkanku.
Dulu mungkin begitu tapi setelah kau melakukan dosa besar, hubungan kita sudah putus. Ayah sangat marah padaku? Ibu sudah meninggal sekarang ayah pun tidak menginginkanku lagi. Lepaskan kalungmu segera ganti pakaian. Harus meninggalkan istana sebelum tengah hari jangan sampai terlambat. Tidak aku tidak akan membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Aku tidak akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati. Jangan mendekat aku akan bunuh diri. Yonghe, tenanglah Yonghe. Apa yang harus kulakukan jika tidak menjadi putri? Aku tidak tahu bagaimana menjadi rakyat biasa. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Kemana aku harus menanam pohon? Aku tidak ingin makan tikus sawah. Yonghe, baiklah letakkan dulu tusuk konde itu. Ini sangat berbahaya. Berbahaya? Kill your Darius Dana Bukan lebih berbahaya? Bagaimana aku tahu bagaimana orang di luar akan memperlakukan aku? Jika aku bukan putri tidak ada yang akan takut padaku. Tidak ada yang akan memasak sup sarang burung untukku. Tidak ada yang akan memberi salam padaku. Tidak ada yang akan melayaniku. Tidak menjadi putri apa bedanya dengan mati? Jangan. Tidak pernah ada yang berani mengatakan, jangan, pada putri ini. Kalian para wanita jahat lihat putri ini dan segera berlutut. Aku tidak percaya aku tidak akan lebih hebat dari kalian. Aku besar kalian kecil hidungku tinggi hidung kalian rendah. Aku sangat tidak puas kalah dari kalian. Aku akan menusuk dua monster ini mengusir roh jahat. Kalian memberontak ketahuilah. Akulah yang terbesar akulah yang paling hebat. Rumahku harus besar pakaianku harus besar. Keretaku harus besar pokoknya semuanya harus yang terbesar. Sungguh menjengkelkan siapa yang bisa lebih besar dariku. Kondeku besar mataku besar mana ada yang lebih besar dariku. Akulah yang terbesar sebesar Dewi Kuan Im. Aku sengaja turun ke bumi untuk membimbing umat manusia. Terutama kalian para pengkhianat yang kehilangan akal sehat. Aku datang untuk menebus kalian aku sudah cukup besarkan. Kalau ngomongin besar aku yang paling besar. Seperti besarnya Kaisar Langit. Dragon Palace di bawah tanah mengejutkan jiwa Dragon Chourt di langit membela ketidakadilan. Aku akan turun ke dunia menghilangkan bencana dan membantu umat manusia. Putri Yonghe sebenarnya adalah Dewi Guanyin. Dia adalah putri Zixia Sumbu Lentera Abadi. Tak disangka kau turun ke dunia secara diam-diam mempengaruhi pikirannya. Melanggar aturan langit pantas dihukum mati. Aku perintahkan kau segera kembali ke posisi pasukan langit. Cepat bawa Putri Zixia kembali ke Istana Langit pergi. Yonghe. Aku sangat takut aku tidak sebesar dia.